Sabar di tengah derita. Kisah Rina yang menemukan keutamaan di balik zalimnya nasib. Jika menurutmu cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sebuah dusun kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan kemewahan, hiduplah seorang wanita bernama Rina. Usianya mendekati 40 tahun. Namun wajahnya yang penuh kerut dan mata yang seringkali memerah menceritakan cerita kesulitan yang lebih dalam dari usianya. Rina tinggal sendirian di rumah bambu yang sederhana. Setelah suaminya meninggalkannya 5 tahun yang lalu dengan alasan dia tidak mampu memberikan yang terbaik, padahal sebenarnya Rina telah memberikan segalanya, bahkan lebih dari yang dia miliki. Keadaan semakin memburuk ketika seorang tetangga bernama Pak Herman, yang memiliki kekuasaan di dusun karena kedekatannya dengan kepala desa, mulai menzalimi Rina. Pak Herman mengklaim bahwa tanah yang Rina miliki adalah milik keluarganya yang hilang zaman, padahal Rina telah memiliki surat bukti kepemilikan yang sah dari nenek moyangnya. Tanpa rasa hormat, Pak Herman seringkali datang ke rumah Rina dengan beberapa orangnya, mencaci maki, merusak barang-barangnya, dan bahkan melarang tetangga lain berbicara atau membantu dia. Sekarang ini tanah ini milik saya. Kamu yang tidak berhak berada di sini. Perempuan bodoh. Teriak Pak Herman satu hari pagi, ketika Rina sedang menyiram tanaman sayuran yang menjadi satu-satunya sumber pangan dan uangnya. Dia menendang ember air yang Rina pegang, membuat air menyemprot ke seluruh tubuh Rina dan tanah yang baru saja dia siram. Rina berdiri diam, tubuhnya basah dan kedinginan, namun matanya tidak mengeluarkan air mata. Dia hanya menatap Pak Herman dengan pandangan yang tenang, tanpa kebencian atau kemarahan yang terlihat. Tetangga yang melihat kejadian itu hanya diam di jauh, takut terkena dampak kemarahan Pak Herman. Beberapa dari mereka merasa kasihan, namun tak ada yang berani melawan. Setiap hari, kesulitan semakin menimpa Rina. Pak Herman melarang pedagang dari kota untuk membeli sayuran Rina, sehingga dia harus berjalan jauh ke pasar lain yang berjarak 5 km untuk menjual hasil panennya. Kadang-kadang, dia tidak bisa menjual apa-apa dan harus pulang dengan perut yang lapar. Rumahnya yang sudah tua semakin rusak karena tidak ada uang untuk diperbaiki. Dan ketika hujan turun, air merembes ke dalam, membuat lantai basah dan barang-barangnya basah. Namun, meskipun semua itu, Rina tidak pernah mengeluh. Dia selalu bangun pagi, melaksanakan ibadah, lalu bekerja di sawahnya dengan hati yang tenang. Setiap kali Pak Herman datang untuk menzalimi dia, Rina hanya tersenyum lembut dan berkata, "Semoga Tuhan memberimu petunjuk, Bapak. Semua yang kita lakukan akan dikenai balasan." Salah satu tetangga, Bu Siti, yang kadang-kadang menyembunyikan beberapa makanan untuk Rina ketika Pak Herman tidak melihat, bertanya padanya satu hari, "Rina, mengapa kamu tidak marah? Mengapa kamu tidak melawan? Dia telah membuat hidupmu menderita sekali." Rina mengangkat bahu dengan tenang. "Bunda Siti, marah akan membuat hatiku kotor dan membuatku sama dengan dia. Sabar bukan berarti aku lemah, melainkan aku memilih untuk mempercayai Tuhan yang lebih kuat dari segala kekuatan di dunia ini. Aku yakin, keutamaan sabar akan datang pada waktunya. Mungkin tidak hari ini atau besok, namun Tuhan tidak akan pernah mengabaikan orang yang menanggung derita dengan sabar." Waktu berjalan, dan kesulitan Rina semakin bertambah. Suatu hari, Pak Herman membawa orang dari kantor pengadilan yang dia kenal, mencoba untuk mencabut surat bukti kepemilikan Rina dengan paksa. Mereka menyeret Rina keluar dari rumahnya dan mencoba untuk membakar surat buktinya. Rina berusaha melindungi surat itu, namun dia terjatuh dan lututnya terluka parah. Tanpa perhatian, Pak Herman dan orangnya meninggalkannya di lantai, dengan rumah yang berantakan dan surat bukti yang sebagian terbakar. Rina duduk sendirian di lantai, lututnya berdarah dan hati yang hancur. Namun, sekali lagi, dia tidak menangis. Dia melihat ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, aku telah bersabar sejauh ini. Jika ini adalah ujianmu, aku akan terima dengan sepenuh hati. Semoga-Mu memberiku kekuatan untuk terus bertahan." Beberapa hari kemudian, seorang pengacara muda bernama Andi datang ke dusun. Dia adalah cucu dari nenek moyang Pak Herman yang lama, yang kembali ke dusun untuk meneliti sejarah kepemilikan tanah di daerah itu. Ketika dia mendengar cerita Rina dan melihat surat bukti kepemilikan yang tersisa, dia sangat terkejut. Setelah meneliti dengan cermat,
Andi menemukan bahwa tanah yang diklaim Pak Herman sebenarnya memang milik Rina, dan surat bukti yang dia miliki adalah asli. Bahkan, Andi menemukan dokumen lama yang menunjukkan bahwa nenek moyangnya telah memberikan tanah itu kepada nenek moyang Rina sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Andi segera melaporkan hal ini ke pengadilan dan ke kantor kepala desa. Pak Herman yang semula sombong dan angkuh menjadi ketakutan. Dia mencoba untuk melarikan diri, namun dia ditangkap oleh pihak berwenang. Pengadilan memutuskan bahwa tanah itu milik Rina, dan Pak Herman harus membayar ganti rugi untuk semua kerusakan yang dia lakukan. Selain itu, Pak Herman juga dikenai hukuman karena telah menzalimi Rina selama bertahun-tahun. Ketika keputusan pengadilan dibacakan, Rina berdiri di depan pengadilan dengan mata yang tenang dan wajah yang damai. Dia tidak merasa senang karena Pak Herman terkena hukuman, melainkan merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Ketika ditanya apakah dia ingin meminta hukuman yang lebih berat untuk Pak Herman, Rina berkata, "Tidak, Bapak Hakim. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Semoga dia bisa belajar dari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik nanti." Setelah itu, kehidupan Rina berubah sepenuhnya. Tetangga yang dulunya takut membantu dia sekarang datang untuk menolong, memperbaiki rumahnya, dan membantu dia bekerja di sawahnya. Andi juga seringkali datang untuk memberikan bantuan hukum dan keuangan. Tanah Rina menjadi subur lagi, dan dia bisa menjual hasil panennya dengan harga yang baik. Bahkan, dia membuka sebuah kelompok tani kecil untuk membantu tetangga yang kurang beruntung. Namun, yang paling penting, Rina telah menemukan keutamaan sabar yang dia cari. Dia menyadari bahwa sabar bukanlah tentang menunggu tanpa melakukan apa-apa, melainkan tentang bertahan dengan kuat, mempercayai Tuhan, dan tidak mengorbankan nilai-nilai yang baik meskipun dalam keadaan yang sulit. Keutamaan sabar itu tidak hanya datang dalam bentuk kemakmuran material, namun juga dalam bentuk kedamaian hati, rasa hormat dari orang lain, dan kesempatan untuk membantu orang yang lain. Satu hari, ketika Rina sedang duduk di halaman rumahnya, melihat matahari terbenam, Bu Siti datang dan duduk di sebelahnya. "Rina, kamu benar, keutamaan sabarmu akhirnya datang. Aku sangat kagum padamu." Rina tersenyum lembut. "Bunda Siti, keutamaan itu bukan milikku, melainkan milik Tuhan yang telah memberiku kekuatan untuk bersabar. Aku hanya berterima kasih karena Dia telah tidak pernah meninggalkanku, bahkan di saat-saat paling gelap." Dari cerita Rina, kita belajar bahwa sabar adalah senjata yang paling kuat yang bisa kita miliki dalam menghadapi kesulitan dan zalimnya nasib. Kadang-kadang, kita merasa bahwa dunia itu tidak adil, dan bahwa kesulitan akan selalu mengikut kita. Namun, jika kita bersabar, mempercayai Tuhan, dan tidak mengorbankan nilai-nilai kita, keutamaan sabar akan datang pada waktunya. Keutamaan itu tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan, namun ia akan selalu ada, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan makna dalam hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran Surat Ali, Imran ayat 200, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, dan tingkatkan kesabaranmu, dan bertindak dengan sabar, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menang." Sabar adalah jalan menuju kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang tidak hanya dilihat oleh mata, namun juga dirasakan oleh hati. Jika menurutmu cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.